yang di Ngobrol Asik itu jadi kayaknya ada suara. Muka pucat, ya, seperti ya. Kemudian yang jelas dia akan lebih kayak orang kaku. Badan itu akan kaku. Karena energinya akan bertabrakan dengan tubuh kita. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Diangkatnya kisah kematian Vina dan kekasihnya Eki ke film layar lebar yang sukses di pasaran, tidak hanya kasusnya yang menarik perhatian, tetapi juga filmnya yang mengundang rasa penasaran. Bayangkan saja, film besutan Anggi Umbara itu sudah ditonton 5 juta pasang mata. Kasus tewasnya Vina memang penuh misteri di luar nalar. Dan kejadian yang aneh pula baru-baru ini dialami Ashanty saat mengundang sutradara film Vina sebelum 7 hari, Anggi Umbara. Dalam tayangan podcast tersebut, terdengar sayup-sayup suara yang bikin bulu kuduk merinding. Suara aneh itu muncul begitu saja di saat Ashanty dan Anggi Umbara tengah asik berbincang mengudara mengenai kisah Vina dan kesuksesan filmnya. Lalu, suara siapakah yang tiba-tiba muncul begitu saja? Benarkah suara Vina? Tidak ada yang tahu pasti. Lantas, apa kata ahli supranatural? Guys, serius, ini aku takut agak ini deh di podcast aku yang sama Mas Anggi Umbara yang di Ngobrol Asik itu jadi kayaknya ada suara. Kalian dengerin deh. Aku gara-gara komen di YouTube banyak banget yang Bun denger ada suara ini, bentar dong. Terus mereka bilangnya ada 3 kali ya suara ya di menit keberapa. Tapi kalau aku pribadi cuma denger di menit 34, berapa. Terus kamu kalau mau lebih denger lagi di slow motion deh gitu. Tapi menurut aku sih, aku sempat nanya ke tim ini bener Bu, tadi pas dicek kita bukan kali ngecek. Itu bener suaranya itu ketika udah tayang. Aduh. Coba kalian cek deh guys. Pernah nonton tuh. Tapi Mas, sekarang dari data yang udah didapat udah berapa penonton yang udah berapa jumlah penontonnya? Udah. Tapi Mas, sekarang dari data yang udah didapat udah berapa penonton yang udah? Tapi Mas, sekarang dari data yang udah didapat udah berapa? Kasus ini malah diabadikan lewat film yang lagi viral saat ini, sehingga ini juga yang membawa ya khususnya netizen plus 62 dan warga Indonesia untuk menuntut keadilan atas kasus Vina ini ya. Dan ini akan berdampak yang sangat buruk sekali. Muka pucat ya, seperti ya. Kemudian yang jelas dia akan lebih kayak orang kaku. Badan itu akan kaku. Karena energinya akan bertabrakan dengan tubuh kita. Tahukah Anda bahwa ada kalanya makhluk halus berupaya untuk berkomunikasi dengan kita? Tetapi karena dimensi yang berbeda, maka upaya komunikasi ini tidak berjalan mudah. Apa yang mereka katakan tidak bisa kita dengar. Apa yang berusaha mereka tunjukkan tidak mungkin kita pahami. Karena itulah, makhluk halus kadang menggunakan pertanda-pertanda tertentu sebagai upaya untuk berkomunikasi dengan kita. Contohnya adalah ketika mereka berupaya memperingatkan kita akan kondisi bahaya atau hal-hal tertentu yang harusnya kita hindari. Mendengar suara berdengung dalam frekuensi tinggi, dengan catatan Anda tidak sedang mengalami kondisi medis yang terkait dengan kesehatan telinga. Pertanda semacam ini biasanya menunjukkan bahwa Anda sebaiknya berhati-hati dan lebih memperhatikan sekeliling. Di antara ke-8 pertanda yang telah saya sebutkan ini, mana yang sudah pernah Anda alami? Sementara artis kontroversial Nikita Mirzani enggan membahas kasus Vina dan siapa pelaku yang merenggut nyawanya. Iya, artis yang kerap disapa Nikmir itu justru menyoroti keluarga Vina yang menurutnya akan kaya mendadak lantaran film Vina sebelum 7 hari sukses besar di pasaran.
Nikita menyarankan agar keluarga Vina meminta royalti kepada rumah produksi D Company dengan jumlah yang fantastis. Lepas dari hal tersebut, apa alasan keluarga Vina mengizinkan kisah Vina diangkat ke layar lebar? Udah, daripada ngomongin soal pelaku-pelakunya Vina yang belum ketangkep ya, mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa namanya kalau kayak gitu? Royalti minta, karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Kaliin sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di nih. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Sudah, keluarga sudah berusaha tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Menurut saya nggak aneh karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Karena kan kasus ini terungkap kembali dan dihebohkan kembali itu setelah film. Setelah beredarnya di sosial media kerasukan tersebut, begitu. Jadi mungkin saja orang sekitar, kayak kita misalnya di daerah kita ini pernah kejadian apa gitu ya, kita bahkan nggak pernah tahu kok gitu. Tapi saya tidak kemudian membela beliau ya. Salah juga kalau kita langsung menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret gitu. Ya kalau dari segi filmnya itu bagian dari tren yang memang sekarang itu banyak ya terutama di Netflix gitu ya, di OTT yaitu cerita kisah nyata, dokumenter sebetulnya, tapi sub genre true crimes. Jadi di seluruh dunia ini lagi banyak sekali pasarnya gitu ya, banyak sekali yang meminati true crimes. Bahkan kadang-kadang tuh sudah sampai diangkat itu true crimes dalam pengertian misalnya warga atau netizen yang memecahkan persoalan atau mencoba menyelidiki, dan seringkali kan seperti layaknya sebuah film cerita, walaupun ini adalah cerita nyata gitu ya, tapi ada unsur cerita, tentu ada hero-nya gitu, ada penjahat jelas kalau di true crime, makanya ada daya tarik. Lalu kan juga seringkali kejahatan-kejahatan itu punya semacam daya pikat tersendiri karena kok dia kisah nyata ya gitu ya. Jadi sebagai pasar mau tidak mau banyak yang tertarik untuk misalnya, kan di Indonesia banyak gitu kasus-kasus kejahatan, dan salah satu yang sangat kontroversial pada saat persidangan misalnya sampai beberapa yang secara lebay kan bilang katanya wah kayak O.J. Simpson gitu ya. Padahal menurut saya sih agak beda, tapi dari segi kegaduhan yang ditimbulkan, pembicaraan gitu, ini salah satu yang memang sangat kuat, apalagi di era medsos kan. Ditangkaplah itu sebagai sebuah bahan untuk menjadi sebuah true crime. Jadi mungkin ini semacam bukan pilot ya, tetapi oke nih Indonesia nih pasarnya gede. Bagaimana kalau subjeknya itu juga kasus di Indonesia? Nah, memang kasusnya sendiri sangat menarik ya. Orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya juga gitu kan diomongkan. Ramenya apa sih? Kontroversi yang masih berlanjut dari kasusnya, iya. Tapi kalau saya mau melihat sebagai film, saya terus terang tuh nggak genah gitu loh nontonnya, karena untuk subjek yang sebetulnya tragis ini terlalu banyak style. Terlalu distilisasi. Misalnya kayak ada filter-filter tertentu, jadi kayak ininya tuh polished banget ya gambarnya, tata warnanya dibikin banget, komposisi dan apa segala macam. Lalu ada trik-trik editing gitu kan untuk supaya lebih stylish gitu. Seringkali kalau kebanyakan gaya, substance-nya nggak ada gitu. Membicarakan kisah kematian Vina seperti tidak ada habisnya. Perdebatan tidak hanya menyoal siapa pelaku yang merenggut nyawa Vina dan kekasihnya Eki. Tidak juga hanya mengenai di mana pelaku saat ini. Tetapi juga bagaimana kasus Vina yang sudah 8 tahun lamanya terendap kini kembali menguap. Bahkan salah satu pelakunya yang masuk daftar DPO sudah ditangkap. Tentu saja nama Linda yang tidak lain sahabat Vina seperti menjadi pusat pembicaraan.
Kisah Linda yang kerasukan arwah Vina dan dugaan keterlibatannya yang disebut-sebut mengetahui kejadian yang sebenarnya ramai menjadi perbincangan dan perdebatan. Lantas, benarkah Linda kerasukan arwah Vina untuk mengungkap siapa pelaku yang tega menghabiskan nyawanya? Kalau kita lihat ya dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan di sini. Yang aku lihat adalah ya, di sini kita lihat keadilan ini akan terungkap lewat dia. Dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini, bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci atas kejadian yang menimpa oleh seorang Vina. Dan orang kesurupan itu dilepas kontrol ya. Dan itu pun ketika kita kesurupan nggak bisa kita membicarakan sedetil itu. Paling hanya iya saya situ, saya di misalnya. Kalau ada orangnya pun ya, misalnya dia ada itu nggak mungkin dia sampai sedetil itu menceritakan saya seperti ini. Mana ada, tidak pernah ada dalam sejarah ya, karena keterbatasan itu tadi, alam kita sudah beda. Tidak ada keanehan karena Linda ini muncul karena film yang pertama. Lalu muncullah rekaman-rekaman kerasukan yang dimana yang kerasukan itu adalah Linda. Maka mungkin ini kan fiktif kalau orang kerasukan. Nah, Linda ini apakah memang benar? Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah Linda ini adalah orang yang kerasukan? Lalu setelahnya ditanya nggak dengan Lindanya? Kalau Linda itu beneran kenal nggak sih dengan Egy gitu loh. Saya curiga kalau kerasukan ini kebutuhan film atau apa gitu loh. Makanya kemudian nama Linda ini tidak muncul di BAP. Untuk kesurupan tersebut, dia sesungguhnya tidak kesurupan, tapi memang rasa takut yang menghantui dan juga rasa bersalah dan dosa ya di sini, sehingga apapun itu ya, segala perbuatan pasti ya mungkin kalian bisa menutupi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu dosa terus dikejar, karma terus datang dan dihantui rasa bersalah, dan hanya itu yang dijadikan alasan dia sehingga dia merasa kesurupan lah, sebagai supaya dia bisa meringankan beban dosa dia. Pengakuan dosa yang memang dikemas ya sangat apik sekali lewat kesurupannya. Ya, sesungguhnya ini hanyalah kedok belaka. Sesungguhnya dia ada di lokasi kejadian. Kalau asumsi bisa apa saja ya, tapi itu yang seperti saya bilang, Linda ini muncul karena film. Ketika roh itu datang, yang jadi pertanyaan satu, kenapa dia tidak memasuki roh ataupun badannya kakaknya atau ibunya? Pertanyaan aku gitu. Kenapa harus sahabatnya? Ya, kenapa harus sahabatnya? Dan kenapa harus sedetil itu? Itu aja pertanyaan aku. Roh yang benar-benar roh, biasanya dia akan masuk lewat kerabatnya. Karena itu masih ada hubungannya dengan darah daging, dan itu artinya pesan untuk keluarga. Kalaupun harus ada yang disampaikan, insya Allah dia akan masuk lewat tubuh kerabatnya, bukan orang lain. Yang bisa memasuki tubuh roh seseorang itu adalah yang satu darah. Kecuali ya, ada pengecualian, kecuali orang itu adalah semacam indigo atau dia yang memiliki ya kemampuan dalam melihat makhluk astral. Itu sangat mungkin. Mediator ya, mediator yang memang dia memang bisa memasuki alam ya, alam gaib. Tapi kalau tidak, dia tidak akan pernah masuk kepada tubuh orang lain, apalagi orang lain itu ya, dia akan memasuki tubuh keluarganya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.